Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, setelah kita sudah sibuk dengan sepak bola nasional di 1 minggu terakhir, nah sekarang mari kita kembali mengupdate soal sepak bola dunia. Mari kita mengupdate soal sepak bola dunia. Langsung saja dari Eropa ada banyak sekali kualifikasi Piala Dunia yang sudah dilakukan, di mana Prancis hampir memastikan diri lolos lagi ke Piala Dunia setelah mendapatkan poin sempurna ya di 2 pertandingan. Dan ya ini Prancis ya, Bang, Prancis ya. Mereka punya banyak sekali bintang yang berbakat. Cherki cedera, Ekitike dipanggil. Ekitike juga lagi bagus banget ya di Liverpool. Jadi Mbappe juga tetap menjadi tokoh sentral dalam kemenangan-kemenangan Prancis. Dia bikin assist untuk Barcola, dia juga mencetak gol. Jadi Mbappe being Mbappe ya, Mbappe being Mbappe, dan Mbappe total golnya sudah mengalahkan Thierry Henry ya, dan dia kini mengejar menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Prancis, mengejar Olivier Giroud ya, partnernya selama ini, yang Giroud kita tahu udah pensiun ya dari timnas Prancis. Oke, Prancis being Prancis. Kemudian Portugal ya, Portugal menjalani pertandingan sengit menghadapi Hungaria dan menang dengan skor 3-2, dan lagi-lagi Ronaldo menjadi bintang ya. Dia menciptakan gol lewat titik putih dan luar biasa ya. Ronaldo ini tidak ada habis-habisnya ya. Dia di 2 pertandingan Portugal menciptakan 3 gol. Ini pemain gak ada habis-habisnya, gila, udah 40 tahun lebih ya. Nanti Februari dia 41. So, Ronaldo being Ronaldo ya. Kemudian ada hasil luar biasa yang ditoreh oleh Spanyol. Ini Spanyol gue nonton ya. Spanyol menang 0-6 dari Turki, dan bukan hanya menang, mainnya juga bagus banget. Menghibur sekali mainnya Spanyol ini. Wah, padahal mereka ini didominasi pemain-pemain muda ya, Spanyol ini. Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams. Strikernya juga udah bukan Morata ya, Oyarzabal. Strikernya Ferran Torres, Hussein ya, dan sebagainya. Pemain-pemainnya pemain-pemain muda semua yang bermain tapi memberikan power yang luar biasa. Ini Spanyol sih calon kuat banget ya untuk juara Piala Dunia ya. Dan gue yakin lah Spanyol pasti lolos ke Piala Dunia. Spanyol calon kuat. Mungkin Spanyol, Portugal kalau dari Eropa ya. Spanyol, Portugal mungkin ya, 2 terkuat yang chance-nya paling besar untuk juara Piala Dunia, bersama Prancis lah. Prancis masih bisa gue hitung lah. Oke. Kemudian tadi gue udah bahas apa? Spanyol, Prancis. Oh ya, dan Norwegia mendapatkan kemenangan luar biasa 11-1 atas Moldova, di mana Haaland menciptakan 5 gol dan Asgraf menciptakan 4 gol di pertandingan ini. Gila, ini Norwegia ya. Norwegia sudah selangkah lagi lolos ke Piala Dunia, dan ini bisa jadi kuda hitam yang teramat sangat sih ini Norwegia. Kita tuh ngalahin Italia 3-0, ngalahin Moldova 11-1. Kalau mereka lolos ke Piala Dunia tuh mereka lolos dengan sangat meyakinkan. Mereka akan lolos dengan sangat meyakinkan. 11-1, Haaland ciptakan 5 gol. Dia lagi-lagi menorehkan sejarah dengan Norwegia. Norwegia kalau konsisten terus dia bisa kayak Kroasia sih. Ya, kalau mungkin mereka bisa sampai semifinal Piala Dunia, 8 besar atau semifinal. Kroasia atau Belgia, mereka bisa semenakutkan itu. Apalagi pemain-pemain inti mereka, pemain-pemain bintang mereka sekarang itu rata-rata belum ada yang kepala 3. Oscar Bob masih 19 apa 20, gue lupa Oscar Bob berapa. Haaland masih 25 tahun ini ya. Erling Haaland kan 25 tahun ini. Odegaard 27 kalau nggak salah, 27 ya, apa 28 ya, 27. Jadi masih panjang perjalanan mereka. Kemudian Asgraf, Sorloth juga masih muda semua, itu masih muda semua rata-rata. Ya, jadi masa depan Norwegia sih sangat cerah ya. Dan good luck ya untuk Norwegia, semoga nanti lolos dan bisa memberikan perlawanan di Piala Dunia nanti, oke?
Gue udah bahas, udah semua ya kali yang prime dari Eropa. Kita dari ke Amerika Latin. Argentina menjalani 2 pertandingan menghadapi Ekuador dan Venezuela. Lawan Venezuela mereka menang 3-0. Dan ini menjadi laga terakhir Messi di publik Argentina ya, di rumahnya sendiri. Dan lihat tangisan dari Messi ya. Dan di laga penutupnya di Argentina dia menciptakan 2 gol, is being special. Dan kalau dia sudah memutuskan ini adalah turnamen terakhir ya, atau pertandingan terakhir di Argentina, berarti Piala Dunia 2026 memang akan jadi ajang terakhir Messi gue rasa untuk Argentina ya. Nah, samping itu Ronaldo masih belum mengumumkan pensiun juga, jadi nggak tahu nih Ronaldo akan main sampai umur berapa gitu ya. Oke, Messi being Messi, di umur berapapun gue rasa bakat dan kecerdasannya tidak akan pernah hilang ya. Messi luar biasa. Tapi lawan Ekuador nggak main ya, dan kalah 1-0. It's okay ya. Argentina juga tidak menurunkan banyak pemain intinya lawan Ekuador, jadi ya it's fine. Brazil juga memastikan lolos, dan Bolivia memastikan diri lolos ke playoff ya berkat kemenangan mereka. Jadi Kolombia yang lolos tuh Kolombia, Ekuador, terus gue nggak ingat deh sisanya. Uruguay juga lolos. Itu dari Amerika Latin. Dari Asia ya, dari Asia banyak pertandingan uji coba yang dilakoni. Jepang salah satunya kalah 2-0 atas Amerika Serikat ya. Jepang kalah, kemudian Korea menang. Korea itu lawan Amerika juga kalau nggak salah ya. Korea menang lawan Amerika dengan skor 2-0. Kemudian Indonesia lawan Lebanon dan sebagainya. Thailand kalah di Kings Cup melawan Irak dengan skor 0-1, dan ada kejadian luar biasa di pertandingan ini di mana striker Irak nomor 10 ya, siapa namanya tuh, Muhammad Ali ya namanya, Muhammad Hussein Ali, itu diganjar kartu merah karena menendang Chanatip Songkrasin ya, Messi-nya Thailand, dan itu membuat pemain ini terancam ban dari FIFA. Mungkin ya bisa jadi setahun, bisa jadi 6 bulan. Dia udah pasti akan dapat hukuman sih, karena itu sangat sengaja, dan itu bisa jadi keuntungan untuk timnas Indonesia ya, karena kita akan berhadapan dengan Irak juga, dan Irak akan kehilangan 1 key playernya. Ini gila sih itu pertandingan lawan Thailand. Kan gue nggak nonton, tapi gue nonton highlightnya kan, Thailand Irak itu emang keras sih. Irak mainnya keras ya, padahal Thailandnya ini nggak terlalu main keras sebenarnya, tapi Iraknya ini main keras, jadi gila sih. Apakah lawan Indonesia mereka akan coba main keras juga ya, we'll see ya. Karena Indonesianya juga kan sekarang udah beda dengan Indonesia sebelumnya ya. Oke, di Irak. Kemudian Arab Saudi ya, lawan kita satu lagi, imbang dengan Ceko. Ya, ini Arab Saudi sih yang lumayan berbahaya ya. Mereka mengalami peningkatan cukup baik, tapi Salem Al-Dawsari, key player mereka mengalami cedera. Jadi ini bisa jadi keuntungan juga untuk timnas Indonesia. Oke, nanti soal pertimnasan peluang kita di ini nanti kita akan bahas di video lainnya ya. Jadi ini aja soal update-updatean, dan paling yang terakhir adalah kita akan bersiap lagi untuk liga di Eropa ya. Kita akan bersiap lagi untuk liga di Eropa. Nanti gue akan videonya besok ya untuk persiapan liga di Eropa. Oke? Sip, see you.